Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Balighu anni walau ayat," sampaikan dari aku walaupun satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Nah, luar biasa Pak ya. Berarti secara urutan pemimpin yang adil ini sesungguhnya berat, sulit untuk menjadi pemimpin yang adil. Makanya karena dia sulit ini diletakkan oleh Allah melalui lisan baginda Nabi di urutan pertama. Orang yang nanti bakal dilindungi Allah di hari kiamat. Pemimpin yang adil. Pemimpin itu dalam riwayat hadis yang lain disebutkan, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingatlah bahwa masing-masing kita itu adalah sebagai pemimpin sesuai dengan porsinya masing-masing. Dan setiap kepemimpinan kita itu bakal dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara tentang kepemimpinan ini bukan hanya yang punya jabatan saja. Mungkin kalau kita Pak RT, Pak RW, lurah, bukan hanya itu saja. Tetapi seluruh kita itu punya tanggung jawab kepemimpinan. Kita di rumah tangga sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, itu kita punya tanggung jawab memimpin rumah tangga kita. Ibu di rumah mengurus rumah tangga juga menjadi pemimpin bagi anak dan cucu. Ya. Adik-adik pemuda itu menjadi pemimpin bagi adik-adiknya. Minimal menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Dan setiap kepemimpinan itu bakal dimintai tanggung jawabnya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau dalam Islam itu amanah pimpinan itu sebenarnya berat. Nah, jadi kalau bahasa orang Palembang itu Bapak Ibu sekalian, jangan ngambil ladasnya baik Pak, jadi pimpinan itu Pak ya. Jadi pejabat, jadi ini jangan ngambil ladasnya baik. Apa ladasnya? Biasanya tunjangan besar ya. Kemudian dapat kendaraan dinas, sering dinas keluar, nah itu sisi enaknya sisi yang menyertai menjadi pejabat, menjadi pimpinan. Tapi dalam Islam bukan hanya ada sisi enaknya saja, tetapi lebih dari situ adalah ada sisi tanggung jawabnya. Bagaimana kita menjalankan program kerja atau amanah yang diembankan kepada kita. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, saking beratnya kepemimpinan itu, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasul, pengganti Rasul, pemimpin Islam yang pertama, pengganti Rasul, ketika beliau dinobatkan dipilih menjadi khalifah, pengganti Rasul, maka pidato pertama beliau, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menarik Pak. Ketika sudah dinobatkan, dilantik, bukannya alhamdulillah, bukannya senyum Pak tetapi beliau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Inni qad wullitu alaikum
sesungguhnya aku telah dilantik oleh kalian. Walastu bi khairikum, dan tentu saya belum tentu orang yang terbaik di antara kalian. Fa in ahsantu fa'inuni. Kalau aku benar, kalau aku lurus, kalau aku on the track, maka tolonglah aku, bantu aku menjalankan amanah yang berat ini. Wa in asa'tu faqawwimuni. Dan kalau aku salah, tolong luruskan aku, tolong koreksi aku. Luar biasa Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, Khalifah Umar Ibnul Khattab. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Umar Ibnul Khattab sangat berhati-hati dalam masalah kepemimpinan. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya ada di antara keturunan zuriat Umar bin Khattab yang menjadi khalifah pimpinan, cukuplah saya sendiri, Umar Ibnu Khattab. Anak cucu saya tidak usah. Kenapa? Biar tidak terjadi KKN ya, kolusi, nepotisme di situ, dan biar terjadi gantian untuk memimpin itu. Subhanallah, luar biasa Pak ya. Kalau kita pelajari sejarah-sejarah itu sangat luhur, sangat agung yang dicontohkan oleh para sahabat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Umar bin Khattab itu ada anak yang sangat berpotensi untuk menjadi khalifah. Namanya Abdullah bin Umar. Tetapi beliau dipesani oleh Umar Ibnul Khattab, kalau seandainya nanti akan terjadi pemilihan atau engkau ditunjuk untuk menjadi khalifah, maka silahkan yang lain saja. Engkau tidak usah maju sebagai khalifah di dalam Islam. Cukup aku saja. Nah, luar biasa Pak ya. Agung luhur yang diajarkan oleh para sahabat Nabi salafus saleh. Ibu, bapak yang kami hormati, lalu apa yang disebut dengan adil? Adil itu adalah menurut para ulama, yang dimaksud dengan adil itu adalah allati wada'al umur fi mahallihi, yaitu yang meletakkan, memposisikan sesuatu sesuai dengan porsinya, secara proporsional sesuai dengan pembagiannya, dan secara profesional sesuai dengan keahliannya. Itu disebut dengan adil. Ya, contoh kecil saja misalnya kepengurusan masjid kita ini, bagaimana menempatkan orang di dalam struktur kepengurusan itu sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Yang kira-kira bisa jadi imam, maka ditunjuk jadi imam. Yang kira-kira bisa nyimpan duit dengan rapi ditunjuk jadi bendahara gitu ya. Yang bisa komputer, yang bisa administrasi misalnya kan, ditunjuk menjadi sekretaris dan seterusnya. Artinya kita sesuaikan dengan porsinya masing-masing. Itulah disebut dengan adil. Dan ini sejalan dengan teori manajemen modern. The right man on the right place. Orang yang tepat diletakkan pada posisi yang tepat. Itu disebut dengan adil ya. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, kita bisa masuk dalam golongan ini. Orang yang adil Pak ya, yang berlaku adil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.